Shalom, sidang jemaat yang kami kasihi, GSJA Maranatha Family. Kita bertemu dalam acara penyampaian firman Tuhan. Semoga bisa memberikan kekuatan, penghiburan, semangat kepada seluruh jemaat GSJA Maranatha Family Kota Batu. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan ayat dari Mazmur, pasalnya yang ke-73. Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 27 dan 28. Sekali lagi, Mazmur pasal 73 ayat 27 dan ayatnya yang ke-28, yang berbunyi sebagai berikut. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, Tuhan ingin supaya kita dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Allah. Jangan menyembunyikan diri dari Tuhan, karena Allah Maha Tahu. Di tempat persembunyian manapun juga, di balik bukit, di seberang pulau, di puncak gunung, dan dimanapun juga, Tuhan Maha Tahu. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan diri kita, pribadi kita, keberadaan kita, dan sebagainya. Oleh karena itu, tunduklah kepada Allah dan dekatlah kepada Allah. Justru kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan, tidak akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, tidak akan mendapatkan damai sejahtera, tidak akan bisa mendapatkan sukacita, dan tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan adalah jawaban dari semua masalah apapun juga. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah kegalauan dan sebagainya, Tuhanlah jawabannya. Kami hamba-hamba Tuhan terbatas. Semua manusia terbatas. Mungkin sesama jemaat pun juga demikian terbatas. Tapi Allah adalah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan uluran tangannya, dan memberikan jawabannya, dan memberikan hikmatnya, dan memberikan berkatnya, dan memberikan pengampunannya, dan memberikan sukacitanya. Tegal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah katakan ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Pemazmur mengatakan demikian. Aku suka dekat pada Allah. Kadang-kadang ada orang terpaksa duduk di bangku gereja. Ya, ketika nyanyiannya semangat, wah, disuruh berdiri, mereka berdiri, bersemangat, lompat-lompat, tepuk tangan dan sebagainya. Tapi begitu firman Allah disampaikan dari awal sampai selesai, hatinya, pikirannya sudah tidak concern lagi. Tidak bisa terpusat kepada Tuhan, kepada khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau pendeta siapapun juga. Ya, mungkin pikirannya bercabang ke rumah lah, ke tempat bisnisnya, ataupun ke tempat-tempat yang lain. Namun saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari pemazmur ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Di mana tempat yang Anda suka? Di pasar, di meja judi kah? Atau tempat pemancingan ikan kah di pantai, laut, atau pinggir sungai? Atau mungkin kita pergi ke tempat pekerjaan kita pada hari Minggu, ya, yang seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi firman Allah katakan, tergantung. Apakah kita suka dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Jauh dari Tuhan, kita sedang mengundang malapetaka. Jauh dari Tuhan, kita akan mengundang kemalangan. Jauh dari Tuhan, kita mungkin mengalami kerugian dan sebagainya. Jauh dari Tuhan, mungkin kita akan galau dan sebagainya. Tapi dekat dengan Allah, seperti dikatakan pemazmur. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan, duduk di bangku gereja, apakah Bapak
suka duduk di tempat di mana Bapak sedang duduk itu? Atau kayaknya terpaksa sih dia sudah mulai goyang-goyangkan badan kita, sepertinya resah, ingin cepat pulang dan sebagainya. Ada orang-orang seperti itu, ingin cepat pulang. Belum selesai khotbah sudah pulang. Kadang-kadang sudah kolektif baru pulang. Dan sebagainya, tidak lagi menunggu doa berkat dari pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Dan dikatakan oleh pemazmur, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita tidak dekat dengan teman baik kita tidak tahu bagaimana cara dia jadi orang baik. Kalau kita dekat dengan orang kaya, bagaimana kita tahu bagaimana cara dia menjadi orang kaya, dan sebagainya. Dengan orang yang kuat dan sebagainya. Jadi kita harus dekat supaya kita bisa menceritakan siapa teman kita, siapa sahabat kita, siapa istri kita, siapa suami kita, siapa anak kita, dan sebagainya. Begitupun juga dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, maka engkau akan mengetahui kemahakuasaannya, engkau akan mengetahui akan kebijaksanaannya, engkau akan juga mengetahui janji-janji yang akan ditepati dan sebagainya. Dan engkau bisa menceritakan pekerjaan Allah, karya Allah yang luar biasa. Dalam situasi corona seperti ini, bisakah Anda berbicara kepada orang lain? Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, tapi karena Anda dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka Anda bisa menceritakan bahwa Allah sanggup, Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku maha kuasa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar menyampaikan firman Tuhan, tetapi mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4, ya. Di sini ada tugas yang akan Allah berikan kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kita jangan bersahabat dengan dunia ini dalam perjudian, dalam persekongkolan untuk mengelabui ataupun mengganggu orang lain. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi mau jadi musuh Allah atau menjadi sahabat Allah? Tentu kita akan pilih, aku mau menjadi sahabat Allah. Nah, kalau engkau punya sahabat, dia sangat baik, dia akan menolong engkau, meminjamkan sesuatu, memberkati engkau, dan memberikan dorongan. Demikian pun juga bila kita dekat dengan Allah, ya, maka Allah akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan sini, janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dalam suasana gangguan corona ini, dan ia akan mendekati kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengasihi jemaat-Mu, Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family. Hamba pun juga mengasihi mereka yang Tuhan dengan henti-hentinya kami berdoa bagi jemaat-Mu yang Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di Kota Batu. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala mara bahaya, dari segala penyakit sampar ya Tuhan. Lindungilah mereka daripada segala kerugian dalam usaha pekerjaan bisnis mereka.
Tuhan, cukupilah kebutuhan mereka dengan cara Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Penuhilah kebutuhan mereka Tuhan. Bagi yang menderita sakit Tuhan, apapun jenis penyakitnya Tuhan, Tuhan jamah. Ulurkan tanganmu yang beruang paku ya Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Nyatakanlah kasih karuniamu Tuhan, mujizatmu yang tak terbatas. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.